Salah satu agenda penting setelah Pilpres ya adalah membahas tentang desain politik seperti apa nanti pemerintahan baru ya. Kemarin Ketum Golkar, Pak Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Pak Jokowi akan punya peran penting dalam pemerintahan mendatang, pemerintahan baru. Nah ini menarik nih, karena kan memang seperti kita tahu Prabowo Gibran itu basisnya atau dasarnya adalah keberlanjutan. Jadi melanjutkan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sebagaimana kita tahu juga punya visi yang sampai Indonesia emas ya 2045. Jadi visinya Pak Jokowi, roadmap pembangunannya Pak Jokowi itu sesuatu yang ke depan gitu. Nah, saya bersama Bung Andi Budiman. Selamat datang Bro Andi. Selamat siang atau selamat malam kepada ya, tergantung kapan nontonnya. Iya. Ini kan saya kira menarik nih untuk bicarakan soal desain politik mendatang, karena kan ada beberapa wacana ya tentang cetusan usul lah, tentang pentingnya koalisi permanen. Misalnya Mas Jeffrey Giovanni ya menyatakan perlu koalisi permanen di pemerintahan mendatang gitu ya, yang dimana koalisi permanen itu membikin supaya terjadi stabilitas politik. Terus Pak Jokowi di situ berperan sebagai solidarity maker. Terus kemudian membantu Pak Prabowo dan Gibran fokus pada pembangunan ya menuju Indonesia emas gitu. Jadi koalisi yang tidak temporer, tetapi yang stabilitasnya itu betul-betul kokoh gitu. Nah ini menarik nih kalau kita bicarakan kaitannya dengan demokrasi ya. Gimana Bung Andi melihat soal koalisi permanen dan desain politik mendatang ini? Ya, terima kasih Al. Pertama, saya melihat pemilu 2024 ini semacam referendum rakyat untuk menentukan apakah mereka ingin pembangunan yang sudah dilaksanakan atau di dasarnya sudah diletakkan Pak Jokowi ini dilanjutkan atau tidak. Dan hasilnya sudah terlihat jelas bahwa rakyat menginginkan itu melalui sosok Prabowo dan Gibran. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah pertanyaan yang klasik atau tantangan dalam demokrasi itu adalah apakah demokrasi itu bisa menjamin satu keberlanjutan sebuah visi jangka panjang. Ini jadi sesuatu yang penting karena kita tahu bahwa Indonesia ini punya kesempatan yang sangat terbatas untuk menjadi negara yang besar atau tidak, cuma sampai 2045. Nah, pertanyaannya adalah apakah apakah kita punya satu desain politik yang akan menjamin keberlanjutan program tadi sampai 2045, menjamin kehendak rakyat yang menginginkan agar pembangunan ini dilanjutkan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah apakah atau desain politik seperti apa yang bisa menjawab tantangan semacam itu. Mulai muncul gagasan apa yang disebut sebagai koalisi permanen. Saya pikir itu adalah gagasan yang masuk akal. Karena kita tahu bahwa salah satu tantangan terbesar dari demokrasi ini adalah dalam situasi politik Indonesia yang sangat terfragmentasi, itu sulit mencapai satu konsensus di parlemen. Jadi tercermin dari multipartai itu. Iya, multipartai. Tidak ada partai yang punya kekuatan lebih dari 20% bahkan. Jangankan 50, 20 aja nggak ada. Jadi ini membuat kekuatan politik itu terfragmentasi sehingga proses pengambilan keputusan itu akan lebih bertele-tele atau bahkan gagal ketika masuk ke parlemen. Sementara desain politik Indonesia itu semua keputusan eksekutif itu harus mendapatkan persetujuan dari legislatif. Jadi artinya eksekutif nggak bisa sendirian. Dia harus mendapatkan dukungan yang besar di legislatif. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi secara sadar membangun satu kekuatan politik di parlemen yang kuat, koalisi yang besar. Karena tanpa koalisi yang besar tadi, maka pemerintahan tidak akan bisa berjalan efektif. Karena setiap saat akan bisa diganggu oleh parlemen. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita butuhkan untuk mencapai yang tantangan tadi. Menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah stabilitas politik. Nah, tapi banyak, terutama teman-teman aktivis, mungkin skeptis dengan kata stabilitas. Karena stabilitas itu persepsinya adalah otoritarianisme. Stabilitas yang saya maksud di sini adalah stabilitas dalam koridor demokrasi. Seperti yang kita rasakan saat ini. Jadi ada satu kekuatan atau ada satu blok politik yang mayoritas di parlemen, ada pemerintahan yang efektif. Nah, ini harus dilanjutkan. Jadi stabilitas itu hanya akan tercipta kalau misalnya kekuatan di parlemen itu mayoritas. Mayoritas yang dimaksud itu adalah kekuatannya itu menurut saya paling tidak 70%.
Kenapa 70%? Nanti kita bisa diskusikan argumen berikutnya. Nah, hanya dengan kekuatan mayoritas di parlemen yang kokoh tadi, maka eksekutif akan bisa fokus untuk menjalankan apa yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan besar tadi sampai 2045. Jadi stabilitas ini adalah kunci pertama, stabilitas politik. Bentar, soal stabilitas. Kan tadi Bung Andi nyebut soal, atau Bro Andi lah, ini kan panggilannya khas di PSI ya. Bro Andi kan menyebut bahwa kaum aktivis sebenarnya masih skeptis dan kata stabilitas itu kan mengingatkan pada zaman Orde Baru. Istilah stabilitas yang waktu itu kalau dalam perdebatan tentang demokrasi kan selalu rujukannya kepada buku Samuel Huntington ya. Political Order in Changing Society gitu ya. Jadi bahwa pembangunan membutuhkan order, political order yang nggak perlu demokratis. Tapi yang penting stabil, dan itu kemudian larinya kan zaman itu kan rezim tentara, ya kan, semi-otoritarianisme, militerisme dan otoriter gitu. Sementara stabilitas yang Anda maksud di sini beda sama sekali. Beda. Stabilitas itu tetap ada dalam koridor demokrasi, dan itu biasa terjadi dilakukan, atau koalisi besar ini untuk menjamin stabilitas politik ini biasa dilakukan biasanya dalam situasi-situasi yang dianggap kritis, entah itu karena perang dalam pengalaman di negara-negara lain atau ada bencana, di mana pemerintahan atau masyarakat atau eksekutif ketika itu merasa bahwa perlu ada satu kekuatan besar agar mereka bisa berjalan secara efektif. Ada legitimasi yang kuat, karena bagaimanapun partai-partai yang ada di parlemen itu adalah perwakilan dari kehendak masyarakat. Kemudian yang kedua, mereka membutuhkan dukungan yang kuat di parlemen, sehingga ada kebutuhan. Tidak ada gangguan-gangguan kecil yang membuat efektivitas pemerintahan itu bisa terganggu. Jadi kalau kita sepakat bahwa 2045 itu adalah agenda yang sangat kritis buat Indonesia, maka saatnya kita sekarang mulai berpikir bahwa koalisi permanen ini kita butuhkan. Sebentar, jadi kita kupas satu-satu nih. Kalau kita sepakat bahwa 2045 itu adalah Indonesia emas, itu adalah sesuatu yang menjadi visi bersama, dan itu kalau kita pakai pemilu Pilpres kemarin, kan menunjukkan bahwa mayoritas rakyat sepakat, ya kan? Karena 58% menginginkan dilanjutkan. Tadi kan referendum yang istilah Anda referendum itu kan, mereka mayoritas menginginkan keberlanjutan, begitu ya argumennya ya. Kalau artinya berarti sepakat, maka itu membutuhkan stabilitas dalam bentuk koalisi permanen, gitu ya. Oke, lanjutin. Saya mau ini aja, mau bikin supaya lebih tersistematisasi ya. Betul. Koalisi yang permanen, koalisi yang cukup kokoh, di mana kemudian pemerintah atau eksekutif dalam hal ini akan bisa mendesain bersama dengan parlemen, ya, dengan kekuatan yang mayoritas tadi, bisa membangun satu roadmap yang lebih jelas tentang arah pembangunan. Kan kita tahu di era Pak Jokowi ini sudah dimulai dengan pembangunan infrastruktur. Setelah infrastruktur kemudian ada pendidikan. Ini satu agenda yang masih belum tuntas sebetulnya, karena kemarin terhambat oleh pandemi. Sebetulnya kan di periode kedua Pak Jokowi itu agenda atau fokus agendanya adalah pembangunan manusia, sumber daya manusia, dan kemudian kesehatan juga. Jadi sekali lagi ini tidak akan bisa berjalan efektif kalau setiap 5 tahun sekali kemudian arah atau orientasi visi tadi berubah karena pemerintahannya berubah. Jadi ini perlu ada satu kesepakatan di antara para aktor-aktor kekuatan politik ini, kesediaan untuk menurunkan ego masing-masing untuk mencapai tujuan besar tadi. Jadi sekali lagi, kalau saya optimis bahwa kesepakatan itu sangat mungkin tercapai ya, karena kita ini sudah tanggung, ibaratnya kita untuk mencapai Indonesia Emas ini udah tinggal sekitar 15 tahun lagi. Saya yakin bahwa para elit politik, kekuatan-kekuatan politik ini akan bersedia untuk bernegosiasi dan merumuskan satu tujuan bersama dengan membentuk satu koalisi besar, koalisi permanen. Kalau saya lebih menyukai istilahnya koalisi 2045. Memperlihatkan satu visi jangka panjang. Jadi koalisi ini akan koheren atau ya dari tingkat pusat sampai di daerah itu akan sama. Jadi kita tidak akan lagi melihat adanya misalnya perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah, sesuatu yang selama ini juga sering kali menghambat program pemerintah. Kemudian di sisi lain juga kita kalau belajar dari pengalaman pandemi kemarin ini kita tahu bahwa apa gunanya sebuah koalisi besar itu adalah kalau pada saat krisis seperti pandemi itu, bayangkan dulu kalau misalnya Pak Jokowi ketika itu tidak merangkul Pak Prabowo masuk ke pemerintahan, maka kebijakan Pak Jokowi untuk mengatasi pandemi itu akan mendapatkan perlawanan yang begitu besar di parlemen.
Karena kekuatan parlemen yang oposisi itu nyaris sama dengan kekuatan yang mendukung pemerintah. Jadi ini pasti akan gagal. Pak Jokowi minta misalnya ada pembatasan pergerakan sosial ditolak misalnya, atau misalnya ingin membeli vaksin taruhlah ditolak. Padahal itu keputusan-keputusan krusial yang menentukan kita lolos atau tidaknya atau berhasil tidaknya melewati pandemi, dan akhirnya semua itu bisa tercapai karena mendapat dukungan di parlemen. Membeli, ambil contoh, keputusan untuk membeli vaksin itu kan waktu itu dilakukan dengan semacam keberanian yang besar. Karena pernah ada contohnya, belum pernah ada kesuksesan dan sebagainya. Dananya besar karena semua produsen waktu itu ingin dibayar 70% di muka. Jadi ini tanpa satu dukungan besar di parlemen, ini nggak akan jalan, dan akhirnya kebijakannya terbukti menyelamatkan kita pada masa pandemi. Jadi bahwa koalisi besar itu koalisi yang besar untuk menghadapi krisis itu biasanya koalisi itu biasanya terjadi ketika menghadapi krisis ya. Nah, terus kemudian yang Anda bilang tadi bahwa koalisi yang ada sekarang selama ini gitu ya. Selama ini kan koalisinya itu nggak inline tuh antara nasional dengan daerah gitu ya. Jadi kadang-kadang nasionalnya koalisinya itu antar partai-partai tertentu, di daerah itu bisa beda itu. Sehingga keputusan pusat dengan daerah itu bisa beda ya. Misalnya kayak Jakarta ya. Ya, atau berlawanan di daerah. Ya, kasus Jakarta Anda menyebut tadi. Ini Jakarta juga contoh yang menarik ketika Mas Anies sebagai gubernur ya, dalam artian ketika itu secara terus-menerus gubernur memperlihatkan satu perbedaan sikap terhadap pemerintah pusat, menolak program pemerintah pusat ketika itu. Bayangkan ibu kota negara, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, kepala pemerintahannya itu punya sikap yang sangat kontras dengan presiden. Ini membuat kebijakan tidak bisa efektif. Termasuk dalam soal pandemi itu kan sempat berdebat terus antara pusat dan pemerintah daerah, atau misalnya soal mengatasi banjir gitu. Itu juga ada perdebatan terus-menerus. Ini yang disebut sebagai kenapa kita butuh satu similaritas antara pemerintahan di pusat di daerah supaya efektif kebijakan antara dari pusat sampai daerah itu sama dan sebangun gitu loh. Jadi nggak ada lagi perlawanan kecil yang membuat atau perlawanan yang membuat kebijakan ini tidak bisa berjalan secara efektif. Karena itu ya, karena kan meskipun ini kan bukan situasi krisis, tapi kan situasi yang kalau menuju Indonesia emas, itu kalau istilah Pak Jokowi itu kan ada titik-titik yang krusial. Kalau itu gagal, maka Indonesia nggak bakal bisa lagi mendapat kesempatan itu gitu ya. Misalnya soal bonus demografi, soal karena nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang, makanya kan kalau istilah Pak Jokowi kan jangan kita mendapatkan pemimpin, memilih pemimpin yang kembali ke titik nol kayak meteran bensin, pom bensin gitu kan. Nah, itu menarik, kembali ke titik nol. Ini sudah banyak contoh jadi bahwa salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi itu adalah apakah demokrasi ini bisa menjamin kontinuitas satu visi jangka panjang ya. Kita lihat dalam kasus misalnya di Amerika Latin misalnya ya. Kalau di Amerika Latin itu bandul politik itu selalu bergerak secara ekstrim dari ke kiri ke kanan, dan akibatnya tidak pernah ada kontinuitas kebijakan, berubah-ubah. Ketika pemerintahan kiri menang, maka mereka akan cenderung memperkuat peran negara, kemudian menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta dan sebagainya. Kemudian ketika itu gagal, rakyat kecewa, dia pilih yang ekstrim lagi, yang di sebelah kanan. Kemudian ketika itu gagal, ke kiri lagi. Jadi ini tidak pernah ada kontinuitas, dan itu membuat tidak sulit untuk memproyeksi sebuah visi jangka panjang untuk dicapai gitu loh. Nah, itu yang disebut middle income trap ya. Middle dalam income kasus trap Amerika Latin. Antara lain itu penyebabnya. Ada banyak faktor, tapi salah satunya adalah kontinuitas kebijakan. Ini yang menjadi hal yang harus kita catat, dan kita tidak ingin ini terjadi di Indonesia. Kita ingin roadmap-nya jelas, arahnya sekarang dasarnya sudah baik. Sekarang kita tinggal memikirkan bagaimana sampai 2045 itu kita punya tahapan-tahapan yang lebih jelas. Dan saya yakin itu tadi, kalau kita ngelihat bagaimana para elit politik selama ini juga, ini salah satu tesisnya Dan Slater misalnya di Journal of Democracy yang bilang keunikan demokrasi Indonesia itu adalah salah satunya karena kesediaan elit-elit politiknya ini untuk berkompromi. Ini bisa dibaca secara sinis atau secara positif. Karena mereka sadar bahwa mereka itu bukan pemilik kekuasaan yang hegemonik. Karena ya kalau kita akan macet nih kalau kita nggak negosiasi nih, kita cari titik tengah.
Nah, titik tengah itu menurut saya bisa tercapai dalam konteks sekarang ini. Karena kita punya kesadaran yang sama 2045 adalah yang penting, dan kemudian kalau kita ngelihat koalisi Indonesia Maju yang sekarang, mungkin ditambah dengan beberapa partai yang lain, itu akan memenuhi syarat tadi loh, untuk membangun satu koalisi permanen tadi. Jadi biarkan mungkin 1-2 partai ada di luar pemerintahan. Idealnya koalisi permanen ini berisi partai-partai yang secara spektrum ideologis itu ada di tengah. Jadi yang ekstrem kiri dan ekstrem kanan nggak apa-apa. Dibiarkan ada di luar pemerintahan untuk menjadi bagian dari oposisi untuk mengawasi pemerintahan, itu juga baik, sesuatu yang kita perlukan. Tapi di sisi lain kita punya kesadaran bahwa 70% ini harus ada di parlemen supaya nggak ada gangguan sama sekali, aman gitu loh ininya program pemerintah. Nah ini poin menarik nih soal bahwa koalisi permanen itu idealnya terdiri dari yang yang berada di tengah ya. Karena kan kalau kita lihat dari hasil pemilu, hasil pileg, kan PDIP nomor 1, ya kan? Dan PDIP menyatakan meskipun belum pasti, tapi menyatakan oposisi. Jadi ini partai yang tengah ya, nasionalis. Sementara di bawahnya itu kan nomor 2 Golkar dan Gerindra. Dua-duanya adalah partai pendukung Prabowo Gibran. Jadi ini nanti bagaimana dinamikanya kan menarik nih. Tapi sebelum kita bahas soal realistisnya ya, seberapa realistis koalisi permanen nanti melihat hasil pemilu, hasil pileg terutama. Saya ingin, tadi kan Bung Andi menyebut soal yang dilakukan Jokowi ketika dalam pemerintahan lah, terutama periode kedua kan. Kan ketika awal-awal pemerintahan beliau, Pak Jokowi itu kan merasa bahwa hanya bertumpu kepada PDIP saja. Waktu itu tuh kemudian kebijakannya itu nggak bisa jalan. Jadi akhirnya karena PDIP saat itu juga kesulitan untuk merangkul partai-partai lain kan. Karena PDIP pemenang. Tetapi kan nggak mayoritas gitu. Ini di awal-awal tahun Pak Jokowi ya. Terus kemudian Pak Jokowi kan merasa perlu bikin koalisi besar. Kan kemudian kan menampung Golkar, menampung Nasdem, menampung macam-macam lah. Gerindra. Sampai akhirnya menjadi 70 atau 80% kan di parlemen ya, di periode kedua. Dan setelah itu efektivitas dan efisiensi program-program Pak Jokowi kan, atau rencana-rencananya kan akselerasinya lebih cepat kan, misalnya RUU IKN butuh cuma berapa bulan, terus Ciptaker apa gitu kan, itu kan menunjukkan betapa koalisi besar di parlemen itu memungkinkan terjadinya tadi itu pembangunan itu cepat gitu. Betul. Nah ini tantangannya kan sekarang gimana gitu, karena kan tadi faktanya hasil pileg seperti ini gitu. Menurut Anda gimana itu? Kalau kita lihat ya, misalnya kalau berkaca pada World Value Survey misalnya ya, ini tentang persepsi masyarakat dunia terhadap demokrasi setelah pandemi terutama hal ya. Ada pergeseran pandangan. Jadi sebagian besar masyarakat di dunia itu sekarang merasa bahwa kita membutuhkan negara yang kuat. Negara yang kuat itu dalam artian negara yang efektif ya. Negara yang bukan kuat dalam artian unsur represinya, tapi lebih pada kuat efektif dalam menjalankan pemerintahan dan sebagainya. Karena sekali lagi ketika menghadapi situasi yang kritis tadi, tanpa satu negara yang kuat, yang efektif, yang tidak punya kapasitas yang kuat tadi, maka kebijakan itu tidak bisa dijalankan dengan baik dan tujuan tidak bisa tercapai. Jadi kalau kita melihat sekarang sebetulnya sudah ada kesadaran bahwa kita perlu satu pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif. Itu term kuat itu, strong state itu konotasinya ke sana ya. Jadi aspek efektivitas dan force-nya ya. Bukan, kan biasanya dulu zaman Orde Baru ya, kuat itu konotasinya otoritarian. Betul. Jadi strong state identik dengan otoritarian. Padahal bukan itu arahnya. Kapasitasnya yang diperkuat. Kapasitas si negara, si pemerintahan untuk mengeksekusi kebijakannya. Betul. Gitu kan ya? Itu yang dimaksud dengan kapasitas strong state tadi. Itu yang dibutuhkan saat ini. Dan itu juga yang sebetulnya menjadi kebutuhan kita sekarang. Bagaimana membangun satu negara yang kuat, yang efisien, yang bisa memecahkan persoalan masyarakat, yang punya satu visi tentang bagaimana mencapai kemajuan tadi sampai 2045. Nah, itu yang akan kita perlukan melalui satu koalisi yang permanen tadi. Koalisi 2045 tadi, Hal. Ya, istilah Bung Andi, koalisi 2045. Istilahnya Bung Jeffrey Giovanni,
Barnas, di Barisan Nasional. Istilah Bung Rizal Malarangeng, Bima. Barisan Indonesia Maju. Iya. Gitu. Jadi apapun namanya, tapi intinya koalisi permanen. Betul, gitu ya. betul. Iya. Jadi kita memerlukan. Menarik tuh koalisi 2045. 2045 ini merefleksikan satu visi, merefleksikan satu misi karena tujuan akhirnya itu ada di sana gitu loh. Jadi koalisi ini juga memerlukan satu figur Ini yang harus kita perhatikan juga ya. Figur yang bisa mempersatukan seluruh kekuatan-kekuatan politik ini, di mana figur yang akan memberi keleluasan kepada Pak Prabowo dan Gibran untuk menjadi eksekutif, menyelesaikan persoalan-persoalan, merumuskan kebijakan dan sebagainya. Kemudian nanti figur yang bisa meyakinkan partai-partai yang ada di dalam koalisi ini untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh eksekutif tadi. Dan figur semacam itu, figur kuat semacam itu, menurut saya sosoknya memang cuma ada pada sosok Pak Jokowi. Orang yang bisa diterima oleh semua kekuatan politik, orang yang memang sudah memberi dasar kepada apa yang akan kita kerjakan ini untuk 2045 lewat pembangunan yang sudah dia kerjakan, dan orang yang punya visi tentang Indonesia masa depan. Jadi Pak Jokowi ini akan bisa menjadi pemimpin koalisi ini, dan kemudian dia yang akan menjadi perekat di seluruh kekuatan koalisi permanen ini supaya mereka bisa berjalan efektif sampai 2045 gitu. Ya, dan ini kembali ke pertanyaan awal kita tadi soal pernyataan Pak Erlangga Hartarto ya tentang peranan Pak Jokowi di pemerintahan baru ya. Ini juga hal yang ditekankan oleh Bung Jeffrey Giovanni kan, dia bilang bahwa justru kalau ada koalisi permanen yang dikelola atau diketuai oleh Pak Jokowi atau apalah diurus oleh Pak Jokowi, beliau sebagai solidarity maker yang diterima oleh semua elit parpol, maka Pak Prabowo Gibran bisa fokus gitu. Jadi malah membantu meringankan Prabowo Gibran. Nah, ini juga menarik nih Bung Andi terkait soal relasi Jokowi dengan Prabowo setelah pemerintahan baru nih. Kan ada banyak spekulasi. Ini saya beberapa kali menyatakan soal ini ya, tentang gimana sih dinamika hubungannya ini nanti kalau sudah Prabowo dilantik gitu. Kan ada yang bilang bahwa Prabowo begitu dilantik, dia nggak akan lagi mau ada matahari kembar. Dia akan justru mengecilkan peran politik Pak Jokowi, mengucilkan peran politik Pak Jokowi, misalnya dengan membatasi Gibran dan seterusnya, dan ya dia mengeksersis dirinya sebagai presiden, jadi nggak mau diatur-atur atau nggak mau ada sharing power, jadi yang ada justru adalah power game, gitu. Menurut Anda gimana itu? Spekulasi semacam itu? Itu kan semuanya didasarkan pada ini ya, dua-duanya masih berupa spekulasi ya, tapi paling nggak yang bisa jadi pegangan kita adalah bagaimana kita memaknai proses politik sampai saat ini ya. Kita melihat adanya satu sikap yang saling respect ya antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga memperlihatkan satu dukungan yang jelas gitu ya, sinyal yang jelas akan melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Itulah juga yang membuat Pak Jokowi akhirnya menjatuhkan dukungan kepada Pak Prabowo kan, karena mungkin di antara kandidat-kandidat lain yang memberikan sinyal yang paling jelas akan melanjutkan apa yang dikerjakan Pak Jokowi hanya Pak Prabowo gitu loh. Dan saya pikir tatanan politiknya kan jelas. Mimpin pemerintahan adalah presiden, dibantu oleh wakil presiden. Kemudian kalau koalisi ini dia akan lebih berada di luar. Ini hanya akan mendorong, mengakselerasi apa yang diinginkan oleh eksekutif ini agar lebih bisa diterima dan lebih efisien ketika itu dijalankan karena nggak mendapatkan gangguan dari parlemen. Jadi kalau saya cukup optimis bahwa saat ini ada kesadaran kolektif di antara para elit politik bahwa Indonesia ini sudah hampir sampai mencapai Indonesia emas gitu. Udah tanggung. Kalau kita nggak menurunkan ego sedikit, ya ini semua akan berantakan. Jadi saya pikir ini akan bisa diselesaikan dengan cukup bijak oleh para elit politik kita gitu loh yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Nah ini saya mau kembali ke soal pertanyaan saya tadi tentang seberapa jauh ini akan bisa terwujud, seberapa jauh dan seberapa realistis. Karena hasil pileg kan PDIP ini terkait dengan soal oposisi kan. PDIP menyatakan oposisi, belum pasti tetapi sudah menyatakan oposisi. Terus kemudian PKS juga kita belum tahu, tapi kan
biasanya PKS, bukan biasanya, maksudnya banyak orang menganggap PKS akan berada di oposisi luar, gitu. ya. Nah, menurut Anda bagaimana hal semacam itu berpengaruh terhadap tadi itu soal koalisi besar, koalisi permanen yang taruhlah misalnya Prabowo menginginkan itu, gitu kan? Seperti yang tentang stabilitas dan lain-lain. Tetapi kan ada faktor tadi itu soal PDIP di luar. Mau oposisi, PKS juga. Menurut Anda gimana? Itu tadi. Jadi dari segi realistisnya? Sangat realistis. Saya pikir misalnya PDIP dan PKS kalau berada di luar pemerintahan, mereka akan memainkan peran sebagai oposisi yang baik ya. Kita ingat bahwa PDI Perjuangan itu pada masa pemerintahan Pak Prabowo, pada masa pemerintahan SBY itu juga memainkan satu peran oposisi yang kuat, oposisi yang yang baik, dan itu sehat ya. PKS juga memainkan peran yang sama selama era pemerintahan Pak Jokowi. Jadi saya pikir kalau PDIP dan PKS ini berada di luar pemerintahan, mungkin juga akan baik ya, sehat juga buat demokrasi kita. Mereka akan jadi pengawas yang efektif di satu sisi, tapi di sisi lain juga kita akan kita membutuhkan koalisi yang besar tadi, mungkin sisanya akan ada di dalam pemerintahan gitu ya. Jadi saya pikir itu adalah satu hal yang cukup realistis dan kemungkinan arahnya memang ke sana gitu loh. Oke. Dan itu memang justru katakan aja itu oposisi yang konstruktif lah ya, kalau bisa dikatakan begitu ya. Jadi dia justru perannya untuk ngerem lah gitu ya, supaya gasnya ini nggak terlalu juga liar gitu ya kan. Betul. Jadi itu menarik tuh anunya, arahnya ke sana gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana Bung Andi melihat kalau misalnya ya kaitannya dengan, kan kita ini masih bicara soal domestik nih, kan tapi ada hal lain, yaitu bahwa Indonesia ini kan menghadapi, dan ini juga menjadi kesadaran Pak Jokowi ya, menghadapi tantangan geopolitik, geostrategi, geoekonomi ya, tantangan global yang nggak kecil gitu ya. Nah, seberapa jauh hal dengan tantangan semacam itu bisa diatasi ya dengan adanya koalisi besar permanen yang akan, katakan aja akan menjadi desain politiknya pemerintahan mendatang. Betul. Karena kan kalau tadi kan Bung Andi menyebut beberapa poin mengenai visinya Pak Jokowi ya. Kan saya jadi ingat, Anda kan pernah menulis tentang Jokowisme. Betul. Ya kan? Jokowisme itu kan ada berbagai elemen kan, soal digitalisasi, hilirisasi, macam-macam. Nah, ini kan artinya lanskapnya kan internasional nih. Nah, menurut Anda gimana nih soal terkait dengan lanskap internasional tadi? Justru pada situasi geopolitik sekarang, di antara perseteruan antara dua kekuatan besar Amerika dan China, kita butuh satu pemerintahan yang kuat tadi hal. Bayangkan sekarang kita mendapatkan tekanan misalnya dari WTO terkait dengan program hilirisasi Pak Jokowi. Kalau misalnya di internal kita, di dalam politik internal kita, tidak ada satu sikap yang solid, yang kuat, ini akan goyah hal. Karena ini yang dilawannya adalah kekuatan besar, Uni Eropa, Amerika, dan lain sebagainya, yang memang punya kepentingan yang berbeda. Ini kan yang harus kita lihat, ini soal kepentingan yang berbeda. Biasanya mereka biasa menerima ore atau bahan mentah, nikel dan lain sebagainya untuk diolah di pabrik-pabrik refinery mereka. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang pabrik mereka nganggur karena kita bisa ngolah sendiri gitu loh. Nah, kalau misalnya tidak ada pemerintahan yang efektif, tidak ada koalisi yang besar tadi, ini bisa goyah. Karena bagaimanapun kan lobby politik itu juga akan sampai ke sini dari kepentingan internasional, itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar. Nah, justru dalam konteks geopolitik yang seperti ini, pada saat ada kekuatan besar yang saling bersaing seperti ini, kita harus butuh satu pemerintahan kuat yang bisa menjamin bahwa pemerintahan ini akan menjalankan atau akan bekerja melayani kepentingan nasional kita gitu loh. Tidak terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan besar tadi. Jadi kita justru harus memanfaatkan misalnya celah pertarungan dua raksasa ini untuk kepentingan nasional kita. Mungkin pada satu sisi kita akan bisa memainkan agak lebih leaning ke China, di sisi lain ke US dan lain sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan nasional kita. Jangan mau, kita kan nggak mau kita disetir oleh satu kepentingan luar. Nah, itu hanya bisa tercapai kalau misalnya kekuatan politik di dalam kita stabil, solid, pemerintahannya kuat. Kalau nggak kuat ya kena lobby. Ayo dong dibuka sedikit keran hilirisasinya, dibuka, boleh dong sedikit-sedikit dijual bahan mentahnya ke Eropa misalnya.
Nah ini kalau misalnya nggak ada kesepakatan atau tidak ada kekuatan yang permanen yang solid tadi ya ini bisa terjadi. Nah disitulah justru relevan kita butuh satu pemerintahan yang kuat tadi, negara yang kuat tadi gitu loh. Dan kalau pakai istilahnya Pak Jokowi terkait dengan soal tadi itu soal asing yang pengen mendikte, itu kan dibutuhkan pemimpin yang bernyali. Nyali, betul. Jadi kuat di situ konotasinya juga berani ya, punya nyali untuk menghadapi tekanan dari WTO, dari Uni Eropa, terus kaitannya dengan tadi soal US dengan China gitu ya. Berani membela kepentingan nasional kita. Ini kita bukan bicara tentang cara pandang nasionalisme yang sempit, tapi justru kita berani meyakini bahwa apa yang kita kerjakan itu akan baik bagi kepentingan kita. Seperti dalam kasus hilirisasi nikel ini kan sesuatu yang sudah terbukti bahwa keberanian ini ada hasilnya. Devisa atau pendapatan yang kita raih dari sektor ini begitu besar dan punya prospek yang begitu cerah. Jadi kalau nggak ada keberanian ya kita akan jual biji mentah terus gitu loh. Kita nggak akan bisa mengembangkan satu hilirisasi untuk menambah nilai tambah dari produk-produk kita yang biasanya kita jual mentah ke luar negeri gitu. Ini kan butuh keberanian. Keberanian itu hanya bisa lahir kalau pemimpinnya kuat, kalau dia didukung oleh kekuatan politik yang permanen, mayoritas di tingkat parlemen kita gitu. Dan jadi koalisi yang tidak hanya temporer. Tidak hanya temporer, betul. Nah itu kalau ini nih pertanyaan terakhir nih, saya pengen kembali ke soal ide Bung Andi ya, wacana Bung Andi mengenai Jokowisme itu kan ada sejumlah elemen ya, ada soal digitalisasi, ada soal pendidikan, bisa diuraikan nggak sebelum? Jadi ini yang kaitannya kan dengan 2045 semua ini yang soal Jokowisme itu. Gimana Anda menjelaskan itu? Kan kita lihat tahapannya sudah dilakukan Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi itu mengurangi hambatan terkait dengan konektivitas Indonesia yang terlalu terpencar-pencar oleh kepulauan ini melalui pembangunan infrastruktur. Infrastruktur fisik yang dibangun oleh Pak Jokowi itu mengatasi hambatan dan membuat ekonomi itu bisa lebih berjalan di atasnya. Dan jadi, sampai sekarang belum selesai. Belum selesai, jalan, tapi gitu sudah kelihatan. Hasilnya sudah kelihatan. Itu membuat ekonomi kita lebih bisa tumbuh subur. Nah, kemudian yang kedua ini agenda yang sangat penting sebetulnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia ini adalah elemen yang sangat penting untuk menyambut bonus demografi. Kalau kita nggak kuat di dalam menjalankan pembangunan sumber daya manusia yang sekarang ini memang kemarin itu sempat tertunda karena pandemi. Sebetulnya kan periode kedua sekali lagi fokus Pak Jokowi itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Tapi tidak bisa berjalan cukup efektif karena terhalang oleh pandemi. Sekolah libur 2 tahun dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilanjutkan di periode pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bahkan program makan siang gratis itu bisa dikaitkan ke sana juga salah satunya. Karena sekali lagi kalau kita ngelihat sebenarnya kan kita ngelihat bagaimana satu negara bisa terhindar dari kemiskinan. Kalau menurut tesis Amartya Sen itu sebenarnya orang itu miskin itu bukan karena mereka bodoh tapi mereka tidak bisa tidak bisa menempatkan atau tidak bisa mengembangkan potensinya di dalam masyarakat. Nah, biasanya itu karena mereka gizinya rendah karena kemiskinan, kemudian pendidikannya juga jadi yang membuat mereka gampang sakit dan tidak produktif. Kemudian pendidikannya juga tidak cocok, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau misalnya skillnya rendah gitu loh. Nah, ini bisa menjadi salah satu jawaban program-program semacam ini untuk mengatasi kemiskinan, menjawab persoalan gizi. Karena bonus demografi artinya anak-anak yang lahir tanpa gizi yang baik, itu yang lahir bukan bonus demografi, tapi bisa jadi bencana demografi gitu loh. Ini penting. Menjadi beban malah ya. Beban. Jadi itu bagian dari apa yang disebut oleh Amartya Sen itu sebagai infrastruktur sosial, pendidikan dan kesehatan. Dua hal yang sangat penting sebagai syarat kebebasan atau syarat untuk mencapai kemajuan. Syarat untuk mencapai development. Pembangunan manusia gitu loh. Nah, ini yang paling penting. Saya pikir ini yang sedang dijalankan seiring dengan proses digitalisasi. Kalau digitalisasi itu kan pasti arahnya juga untuk pengembangan sumber daya manusia. Dengan terbukanya informasi, akses informasi yang tanpa batas itu membuat orang punya kemungkinan untuk belajar itu lebih besar tanpa hambatan lagi gitu. Dia bisa mengakses apapun. Jadi saya pikir ini jalannya sudah benar, visinya sudah clear. Tapi yang kita butuhkan adalah infrastruktur politiknya yang bisa mendukung
ini sampai 2045 dan itu hanya bisa dijawab melalui koalisi 2045. Ya, itu jadi tracknya sudah benar tapi belum selesai. Belum gitu selesai, ya? belum tuntas. Kalau pakai istilahnya Khairil apa? Kerja belum rampung. Gimana? Kerja belum tuntas, belum apa-apa. Oh, kalau nggak salah begitu. Saya kira ini kita sebut aja koalisi Khairil ya. Koalisi Khairil. Asal jangan hidup itu hanya menunda. Itu repot. Hidup hanya menunda kekalahan. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi. Itu lebih bagus. Lebih optimis. Lebih ada optimisme. Jangan yang nasib adalah kesunyian masing-masing. Nah, itu repot itu. Itu justru tadi itu koalisi yang selalu alienasi. Iya, enggak, dan selalu ini jangka pendek. Karena betul. Masing-masing kesunyian masing-masing. Jadi bukan kebersamaan gitu. Oke, Bro Andi Budiman, terima kasih atas diskusinya. Terima kasih. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.